Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United gagal menang menghadapi Bournemouth. Manchester United yang sebenarnya gimana ya, diharapkan untuk bisa memenangkan pertandingan, tentu saja menghadapi tim sekelas Bournemouth. Walaupun di putaran pertama di Old Trafford Bournemouth menang telak ya 3-0 menghadapi Manchester United. Di preview gue sudah singgung kalau Bournemouth ketika tampil di kandang sendiri di Vitality Stadium ini memiliki rekor yang lumayan, terutama di tahun 2024 ini. Namun sebenarnya Bournemouth juga dalam situasi yang tidak konsisten. Di pertandingan terakhir sebelum menghadapi Manchester United mereka kalah 2-1 menghadapi Luton, setelah sebelumnya mereka meraih 3 kemenangan beruntun di kandang sendiri. Sementara Manchester United yang meraih kemenangan, yang berusaha untuk mencari kemenangan pertama ya setelah 3 pertandingan sebelumnya Manchester United tanpa kemenangan, seri menghadapi Brentford, kalah menghadapi Chelsea di detik-detik terakhir, dan hanya menahan imbang Liverpool. Kendati pun sempat unggul 2-1, datang ke kandang Bournemouth dengan tidak cukup meyakinkan dari situasi squad ya, bagaimana banyak pemain yang absen. Namun ternyata Bournemouth juga mampu mengimbangi Manchester United. Bahkan di babak pertama ya Manchester United yang kebobolan 2 gol nih sebenarnya cukup beruntung, hanya kebobolan 2 gol ya. Oke, seperti biasa jalannya pertandingan gue sudah bikin reviewnya, dan kali ini gue akan membahas konferensi pers yang dilakukan oleh Erik ten Hag setelah hasil seri tersebut. Manchester United disebutkan, atau Erik ten Hag mengakui Manchester United ini kehilangan banyak poin di perburuan untuk Champions League, posisi Champions League, ketika hanya bisa imbang 2-2 menghadapi Bournemouth. Oke. Langsung aja, Erik ten Hag by the way ya, di judulnya nampaknya dia juga berbicara dengan cukup jujur, mengatakan kalau Manchester United ini sangat layak untuk mendapatkan seri, tidak lebih dari seri ya. Manchester United ini layak untuk mendapatkan tidak lebih dari seri. Oke, kita terlalu mudah kehilangan bola. Kita memiliki sebuah tim yang tangguh dan memiliki karakter, kita ingin menang. Dan 2 kali kita ini kembali dari posisi kalah, tapi kita ini datang ya, atau kembali dari posisi yang tertinggal. Dan ini sebenarnya tidak penting, benar-benar tidak penting. Kita kehilangan bola 3 kali di area seharusnya yang Anda tidak kehilangan bola. Kita tidak selalu bisa terorganisir dengan baik, khususnya di sisi kanan. Mereka ada banyak gap di sana, dan lawan bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dan kita seharusnya bisa melakukan hal ini lebih baik ya, seperti gue singgung di review kalau memang lini kanan dari Manchester United di babak pertama ini sangat-sangat diekspos oleh tuan rumah Bournemouth. 2 gol yang tercipta itu dari sisi kanan, bahkan peluang-peluang, hampir seluruh peluang dari Bournemouth di babak pertama itu berada di sisi kanan dari Manchester United. Oke. Lalu ada improvement, ada perkembangan setelah istirahat babak pertama ke babak kedua. Erik ten Hag mengatakan di babak kedua lebih baik kita mengambil lebih banyak tanggung jawab dan kita menutup sisi tersebut. Di babak kedua ada 2 hal yang saya lakukan atau saya katakan untuk mereka lakukan. Satu adalah untuk tetap dalam formasi, di dalam posisi, dan juga jangan terlalu ceroboh, karena kita akan menciptakan sebuah momentum. Dan di hal kedua adalah supaya para pemain ini melakukan pekerjaan di waktu bertahan. Jadi ada 2 ya, tetap berada dalam formasi, jangan menjadi kacau, menunggu untuk momentum, dan yang kedua adalah untuk para pemain ini juga melakukan pekerjaan defending. Ini juga yang gue saksikan atau menurut gue yang terjadi di babak pertama, di mana khususnya lini kanan
Alejandro Garnacho terlalu ceroboh untuk tidak ikut bertahan ya, bagaimana dia tidak cukup disiplin, sering sekali tertinggal dalam kegiatan bertahan, sehingga Diogo Dalot serta Willy Cambuala yang memang tampil tidak cukup baik menurut gue di pertandingan tadi, terutama di babak pertama ini, sangat kewalahan untuk bisa menghadapi serangan-serangan dari Bournemouth. Lalu situasi penalti. Menurut Erik ten Hag ya, situasi Willy Cambuala yang melakukan pelanggaran kepada Ryan Christie ini tidak penalti seharusnya. Saya pikir tidak. Saya tidak berpikir itu ada pelanggaran dan pemain itu lari ke pemain bertahan kita. Kita kebobolan di 4 pertandingan terakhir dengan 3 penalti, dan semua penalti ini sangat debatable. Dan juga penalti yang kita menangkan hari ini, handball dengan Adam Smith ya, ini juga debatable. Dan kita seharusnya bisa jujur, artinya menurut Erik ten Hag penalti yang didapatkan oleh Manchester United ini sangat debatable. Artinya menurut gue ya sangat-sangat beruntung, sangat-sangat hadiah mungkin ya penalti yang diberikan kepada Manchester United. Disinggung atau ditanyakan tentang perburuan ke Champions League. Hasil ini tidak cukup baik. Kita tahu hal tersebut. Kita tahu ketika Anda datang ke babak akhir di musim ini tidak cukup baik. Dan sejujurnya hari ini kita tidak layak untuk mendapatkan lebih. Kalau Anda membiarkan mereka untuk memiliki banyak peluang di babak pertama, lalu sebagai sebuah tim Anda tidak layak mendapatkan lebih. Anda harus bisa mengambil kontrol dan jangan membiarkan mereka memiliki peluang-peluang. Anda harus bisa mengambil kontrol di pertandingan dan mencetak gol dari diri Anda sendiri. Kita di momentum ini semua memiliki problem yang seperti kita dapatkan. Kita bermain untuk menuju ke level kita, dan kita sebenarnya bisa bermain sangat bagus di level kita. Tapi Anda juga harus melakukannya karena tentu saja di pertandingan ini harus terus seperti itu sampai dengan waktu terakhir. Di 4 pertandingan terakhir kita kehilangan banyak poin dan terlalu sering di mana sebenarnya kita ini sedang dalam posisi yang menang. Tapi tidak hari ini. Kita berada di posisi kehilangan dan kita berjuang kembali. Tentang Harry Maguire, ini memberikan pujian ya. Harry Maguire ini berjuang dengan sebuah masalah di babak pertama, tapi kita sangat senang dia bisa mengatasinya karena kita tidak memiliki pemain bek tengah yang lebih banyak lagi ya. Dan setelahnya Anda melihat di babak kedua, dia memiliki kepemimpinan ketika dia masuk ke lapangan. Dia meng-guide ya, artinya dia menuntun. Dan selanjutnya kita lebih rapat lagi. Lalu performa dari Bruno Fernandes. Dia mencetak 2 gol, dia sangat kreatif dan ini sangat betul ya. Dia memberikan banyak energi ke dalam tim. Dia juga berlaku sebagai seorang kapten dan dia memberikan energi ke dalam tim. Jadi kita sangat happy dengan hal ini. Dia menunjukkan tentu saja kekecewaan ya di akhirnya, karena dia tahu kita harus menang di pertandingan-pertandingan dan kita kehilangan hal tersebut. Di 4 pertandingan terakhir, terlalu banyak poin yang kita hilangkan dan ini sangat tidak penting. Ya, itu tadi komentar dari Erik ten Hag mengenai 2 pemain. Gue sepakat bagaimana Harry Maguire tampil luar biasa di lini belakang dan Bruno Fernandes seperti biasa menjadi inspirasi di permainan tadi ya. Dan menurut gue secara ringan amatiran mungkin hanya 2 pemain inilah yang tampil bagus di pertandingan tadi. Tentu saja dengan seorang Andre Onana. Selebihnya gue melihat banyak ketidakstabilan di pertandingan tadi yang ini sangat disayangkan bagaimana ada 11 pemain Manchester United yang bermain tidak bagus secara bersama-sama. Hanya ada 3 pemain menurut gue, tidak lebih dari itu. Sekali lagi secara ringan amatiran yang tadi benar-benar nampak ingin menunjukkan atau menampilkan hal terbaik secara konsisten, dan mungkin cuma 3 pemain ini saja yang ingin benar-benar mendapatkan kemenangan. Yang lain gue nggak tahu ya, karena penampilannya hampir tidak konsisten dan tidak terlihat di atas lapangan secara keseluruhan. Sekali lagi secara keseluruhan.
Ya, Erik ten Hag sendiri menurut gue juga tentu saja ada tanggung jawab yang diambil. Akan gue bahas di video lainnya. Tapi ya inilah tadi apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Menurut gue peluang untuk ke Eropa, terutama ke Champions League, ini sudah hilang dari Manchester United yang terlalu sering ngedrop poin di beberapa pertandingan terakhir. Dan disinggung terus tadi juga beberapa kali mengenai Manchester United yang kehilangan poin, terutama setelah dalam situasi memimpin. Ini juga hal yang menurut gua harus diperbaiki. Bagaimana konsentrasi tadi pun sebenarnya Manchester United nyaris meraih kekalahan. Bagaimana di menit-menit akhir Bournemouth yang sempat diberikan penalti oleh wasit sebelum dianulir menjadi tendangan bebas. Tapi yang gua perhatikan atau yang gua ingin fokuskan bukan soal masalah penalti atau tidak penalti, apakah itu tendangan bebas atau bukan tendangan bebas, tidak, tapi bagaimana momentum tersebut bisa tercipta untuk Bournemouth. Lagi-lagi di menit krusial, di menit yang seharusnya para pemain ini bisa lebih fokus, pemain bisa konsentrasi. Dan ini menurut gue secara dengan amatiran ya, mungkin ada beberapa yang tidak setuju, nggak masalah. Menurut gue ini sudah di luar kendali dari pelatih gitu, dimana para pemain yang harusnya bisa lebih bersikap dewasa di atas lapangan, lebih fokus, lebih hati-hati, lebih disiplin, sekali lagi menunjukkan kecerobohan. Manchester United tentu saja mengincar kemenangan, tapi ketika tadi situasi 2-2 ya, seharusnya mereka bisa lebih, bukan hanya soal bertahan, tapi tetap mengincar bagaimana caranya bisa mendapatkan kemenangan. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Fokus dan konsentrasi menurut gue lagi-lagi dalam 4 pertandingan terakhir ya, ini menjadi masalah besar di Manchester United. Dan Manchester United tidak bisa menurut gue melanjutkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan hal seperti ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.